Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian: karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap kehendak Tuhan dan menyebabkan kita terpisah dari Allah yang kudus. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah yang semula diberikan kepada kita sebagai ciptaannya. Kemuliaan Allah adalah keadaan di mana manusia hidup dalam persekutuan yang penuh dengan kebenaran, kekudusan, dan kasih Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa dosa hanya berkaitan dengan perbuatan buruk tertentu. Tetapi pada dasarnya dosa adalah ketidaktaatan terhadap kehendak Tuhan, apapun bentuknya. Meskipun kita mungkin tidak selalu menyadari dampak dosa, pada kenyataannya dosa memisahkan kita dari Tuhan dan menghancurkan hubungan kita dengannya. Setiap kali kita memilih untuk mengikuti jalan kita sendiri, kita sedang kehilangan kedekatan dengan Tuhan dan merusak hubungan kita dengannya. Dosa adalah pemisah yang paling besar dalam hidup manusia, dan hanya melalui Yesus Kristus kita bisa dipulihkan. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Paulus mengungkapkan bahwa karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah merujuk pada kehadirannya yang kudus, kasih-Nya yang sempurna, dan keindahan sifat-Nya yang bersinar melalui kehidupan manusia. Sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita seharusnya mencerminkan kemuliaan Allah melalui hidup kita. Namun dosa membuat kita tidak lagi mencerminkan kemuliaan-Nya. Kita tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak-Nya yang kudus, dan hal ini menyebabkan kerusakan dalam hidup kita. Ketika kita kehilangan kemuliaan Allah, kita kehilangan tujuan sejati hidup kita. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah dan mencerminkan kasih serta kebaikan-Nya dalam hidup kita. Tetapi dosa mengaburkan tujuan itu, dan kita mulai hidup untuk diri kita sendiri, jauh dari tujuan penciptaan kita. Kemuliaan Allah adalah sesuatu yang sangat berharga dan seharusnya kita kejar dalam kehidupan kita. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Ini adalah pernyataan yang sangat mendalam. Tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim diri mereka bebas dari dosa. Setiap orang tanpa terkecuali telah terpengaruh oleh dosa. Dosa bukanlah masalah sebagian orang, tetapi masalah universal umat manusia. Dan karena itu kita semua membutuhkan penyelamatan dari Tuhan. Dosa tidak memandang status, usia, atau latar belakang seseorang. Semua orang dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kesadaran ini mengingatkan kita untuk rendah hati dan mengakui bahwa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk dipulihkan dan diselamatkan. Para sahabat motivasi pagi yang dikasihi Tuhan, meskipun dosa telah menyebabkan kita terpisah dari Allah,
Bagian penting dari pesan firman Tuhan adalah keselamatan yang diberikan melalui kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus. Meskipun kita telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa, Yesus datang untuk memulihkan kita, mengembalikan kita pada persekutuan yang hilang dengan Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Melalui Kristus, kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa bisa dipulihkan. Kasih karunia-Nya menyelamatkan kita dari dosa dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Ini adalah anugerah yang tidak kita peroleh karena perbuatan baik kita, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan yang besar. Kita diundang untuk menerima pengampunan dan pemulihan ini melalui iman kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, melalui nas firman Tuhan pagi hari ini, apa yang perlu kita renungkan bersama pagi hari ini? Yang perlu kita renungkan adalah yang pertama, kondisi manusia dalam dosa. Saudara-saudara terkasih, ayat ini menegaskan bahwa setiap orang tanpa terkecuali telah berbuat dosa. Tidak ada satupun manusia yang sempurna atau bebas dari kesalahan. Ini mengingatkan kita bahwa dosa adalah bagian dari kondisi manusia yang telah jatuh sejak kejatuhan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Ini juga menunjukkan bahwa semua orang, terlepas dari latar belakang atau usaha mereka, tidak bisa mencapai standar kesucian Allah dengan kekuatan mereka sendiri. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah dosa memisahkan manusia dari Allah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, dosa tidak hanya membuat manusia berbuat salah, tetapi juga menyebabkan kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah di sini bisa merujuk pada hubungan yang murni dan intim dengan Tuhan yang terputus karena dosa. Kehilangan kemuliaan ini mengarah pada jarak spiritual antara manusia dan Allah, yang pada gilirannya mempengaruhi kehidupan dan tujuan manusia di dunia ini. Yang ketiga yang perlu kita renungkan adalah kebutuhan akan penebusan dan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang berbahagia, ayat ini menjadi dasar penting dalam pengertian Kristen tentang keselamatan. Jika semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka itu menunjukkan bahwa manusia membutuhkan seorang penebus, yaitu Yesus Kristus, yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan memperbaiki hubungan yang terputus dengan Allah. Tanpa Yesus, manusia tetap terpisah dengan Allah. Yang keempat yang perlu kita renungkan adalah kesadaran akan keterbatasan diri. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bagian firman Tuhan pagi hari ini juga mengajarkan kepada kita untuk bersikap rendah hati dan menyadari bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Sehebat apapun kita membutuhkan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena kita perlu bergantung pada kasih karunia Allah dan anugerahnya, bukan pada usaha atau perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan. Yang terakhir, yang kelima yang perlu kita renungkan adalah pentingnya pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, bagian ini juga menuntun kita untuk bertobat, yaitu mengakui dosa kita di hadapan Allah dan meminta pengampunannya. Sebab melalui pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus, kita bisa menerima kembali kemuliaan Allah yang telah hilang karena dosa dan memperoleh hidup yang kekal dalam persekutuan dengannya. Karena itu, secara keseluruhan ayat ini mengajak kita untuk merenungkan kondisi kita sebagai manusia yang terbatas dan berdosa, serta pentingnya keselamatan yang hanya bisa diperoleh melalui Yesus Kristus. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk menyadari kehidupan kita sebagai orang-orang berdosa, sebagai orang-orang yang memerlukan Tuhan tiap-tiap waktu dalam hidup kita, sehingga kita memperoleh anugerah itu daripada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan kekal itu menjadi bagian dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam haleluya. Amin.